Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Rasni, mahasiswa pendidikan kimia angkatan tahun 2019 dengan NIM A1L119062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video mengajar yang saya lakukan bersama teman-teman saya dengan metode pembelajaran online dengan materi unsur-unsur golongan utama. Berikut videonya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan membahas unsur-unsur golongan utama. Sebelum masuk pada proses belajar mengajar, Ibu ingin meminta kepada ketua kelasnya untuk membimbing kita berdoa sebelum belajar. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Pada hari ini kita akan membahas unsur-unsur golongan utama. Sebelum itu, Ibu akan membagikan materinya. Tunggu sebentar ya. Oke, baiklah. Kita akan mulai. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas unsur-unsur golongan utama. Nah, sebelum masuk pada materi, Ibu ingin bertanya, apa itu yang dimaksud dengan golongan utama? Ada yang tahu? Saya, Bu, izin menjawab. Oke, silakan ini Rahayu. Jadi, golongan utama atau sering juga disebut dengan golongan A adalah kumpulan unsur-unsur yang memiliki elektron valensi pada subkulit S saja atau blok S, atau memiliki elektron valensi pada subkulit S dan P atau blok P. Sekian dari saya, Bu. Oke, nah benar sekali. Itu yang dimaksud dengan golongan utama. Nah, mari kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, di sini adalah sistem periodik unsur. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas gas mulia, yang jika kalian lihat, terletak pada ujung paling kanan, yaitu golongan 8A, yang terdiri dari He, helium, Ne, neon, Ar, argon, Kr, kripton, Xe, xenon, dan yang terakhir Rn, radon. Nah, kelimpahan gas mulia di alam. Kecuali radon, semua gas mulia terdapat dalam udara bebas sebagai gas monoatomik. Nah, di sini adalah komposisi unsur-unsur gas mulia yang terdapat pada udara bebas. Yang paling banyak yang pertama adalah argon atau Ar dengan konsentrasi pada udara bebas sebesar 9.340 ppm. Atau ppm ini sendiri artinya part per million atau bagian per juta. Nah, misalkan pada 1 juta gram udara itu terdapat kurang lebih 9.340 gram argon. Nah, berikutnya adalah neon atau Ne dengan konsentrasi pada udara bebas sebesar 18 ppm, kemudian helium 5,2 ppm, kripton 1 ppm, dan xenon yang paling sedikit adalah 0,08 ppm. Nah, sebelum masuk pada pembahasan sifat umum gas mulia, di sini Ibu tampilkan tabel untuk nomor atom dan konfigurasi dari unsur-unsur gas mulia. Nah, di sini dapat kita lihat He dengan nomor atom 2 dan konfigurasi elektronnya, yaitu konfigurasi elektron di sini Ibu bagi menjadi 2 baris. Baris pertama yaitu konfigurasi elektron menurut model atom Born, dan yang kedua konfigurasi elektron menurut model atom mekanika kuantum. Nah, di sini unsur He dengan nomor atom 2, konfigurasi elektron menurut Born 2, menurut mekanika kuantum 1s2. Kemudian yang berikutnya adalah Ne, nomor atom 10, konfigurasi elektron 28 menurut Born, dan menurut mekanika kuantum 2He, 2s2, 2p6. Berikutnya ada Ar, nomor atom 18, konfigurasi elektron Born 288, dan menurut mekanika kuantum 10Ne, 3s2, 3p6, kemudian Kr, nomor atom 36,
konfigurasi elektron boron 2, 8, 18, 8. Menurut mekanika kuantum, 18AR, 4S2, 3D10, 4P6. Berikutnya ada XE. Berikutnya ada XE. Aduh, sorry. Berikutnya ada XE, yaitu dengan nomor atom 56, dengan konfigurasi elektron menurut Brown 2, 8, 18, 18, 8, menurut mekanika kuantum 36Kr, 5S2, 4D10, 5P6, dan kemudian yang terakhir adalah Rn dengan nomor atom 86, konfigurasi elektron menurut Brown 2, 8, 18, 32, 18, 8, dan menurut mekanika kuantum 56Xn, 6S2, 4F14, 5D10, dan 6P6. Nah, kalau kita lihat dari konfigurasi elektron ini, maka kita akan mendapatkan 5 persamaan. Persamaan yang pertama, yaitu mempunyai 8 elektron valensi atau oktet. Nah, di sini dapat kita lihat, kecuali He, Ne, hingga ke Rn itu elektron valensinya 8. Elektron valensi sendiri kan elektron yang terdapat pada kulit terluar, yaitu di sini dapat kita dilihat 8, 8, 8, 8, 8. Maka dari itu, dia elektron valensinya 8, kecuali helium yang memiliki 2 elektron valensi atau duplet. Nah, persamaan kedua, karena elektron valensinya penuh, yaitu duplet untuk helium dan oktet untuk sisanya, maka gas mulia ini sukar untuk menerima maupun melepaskan elektron. Karena sukar untuk menerima atau melepaskan elektron, artinya dia sukar untuk mengadakan ikatan kimia, sukar untuk bereaksi dengan unsur lain, sehingga dia bersifat inert, stabil, atau sukar bereaksi. Persamaan yang ketiga yaitu berwujud gas yang tidak berwarna. Nah, di sini kita lihat dari He hingga ke Rn ini, dia ini berbentuk wujud gas, sehingga diberi nama gas mulia dan tidak berwarna. Persamaan yang keempat, mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah. Yang kelima, terdapat di udara bebas sebagai gas monoatomik kecuali radon yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Nini Rahayu. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan monoatomik, Bu? Terima kasih. Oke, apa yang dimaksud dengan monoatomik? Monoatomik itu adalah jumlah atomnya yang hanya ada satu. Misalkan He ya He, tidak ada yang namanya He2, He3, itu namanya diatomik. Ne ya Ne, Ar ya Ar, atau sendirian, atau monoatomik. Sekiranya seperti itu. Bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kita lanjut pada sifat fisika gas mulia. Nah, di sini Ibu membagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah sifat-sifatnya yang kecenderungannya bertambah dari He ke Rn. Maksudnya ini dari He ke Rn ini semakin lama semakin besar. Nah, kelompok kedua adalah sifat-sifat yang kecenderungannya berkurang dari He ke Rn. Maksudnya He ini memiliki nilai yang paling besar, kemudian berkurang hingga sampai ke Rn yang nilainya paling kecil. Nah, untuk kecenderungan yang bertambah dari He ke Rn ini yang pertama adalah jari-jari atom. Ya, jari-jari atom ya dapat kita lihat pada kulitnya, yaitu di sini dari He hingga ke Rn ini kulitnya semakin bertambah. Dapat kita lihat 1 kulit, 2 kulit, 3 kulit, 4 kulit, 5 kulit, dan 6 kulit. Maka dari itu jari-jari atomnya semakin besar dari He ke Rn. Nah, berikutnya titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh ini memiliki kecenderungan yang sama, yaitu apabila Ar atau Mr suatu unsur atau senyawa yang Yang berikutnya adalah titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh memiliki persamaan yang sama, yaitu yang pertama, apabila Ar atau Mr suatu unsur semakin besar, maka titik didih dan titik lelehnya itu akan mengikuti. Titik didihnya akan juga semakin besar dan titik lelehnya juga akan semakin besar. Maka dari itu, unsur-unsur dari gas mulia yang memiliki titik didih dan titik leleh yang paling rendah adalah He, dan yang memiliki titik didih dan titik leleh yang paling tinggi adalah Rn.
Nah, sama juga dengan massa jenis. Massa jenis yang paling kecil itu He, dan massa jenis yang paling besar itu Rn. Nah, kita masuk pada kelompok kedua, yaitu kecenderungan berkurang dari He ke Rn. Yang pertama adalah energi ionisasi. Pada saat kelas 10, kita sudah membahas apa itu yang dimaksud dengan energi ionisasi. Apakah ada yang masih mengingat? Saya, Bu. Ya, silakan Rizkita. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu buah elektron dari kulit terluar. Nah, benar sekali. Jadi, terus hubungannya sama konfigurasi elektron ini apa? Ada yang tahu? Oke, baiklah. Sebenarnya ini kita sudah bahas pada saat kelas 10, tapi Ibu akan mereview kembali ya. Jadi gini, energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu buah elektron dari kulit terluar. Nah, misalkan kulit terluarnya adalah kulit pertama, artinya dia akan semakin susah. Karena apa? Karena dia sangat dekat ke inti. Nah, istilahnya itu, masih ingat ya, istilahnya itu gaya tarik intinya semakin besar. Karena jumlah kulitnya yang semakin sedikit. Gaya tarik inti atau gaya tarik antara proton dengan elektron yang berada di kulit terluar itu akan semakin kuat karena gaya tarik intinya semakin besar. Maka dari itu lebih susah untuk melepaskan elektron dari kulit terluar He daripada melepaskan elektron dari kulit terluar Rn. Nah, kalau misalkan Rn, di sini kita dapat lihat Rn ada berapa kulit? Dia ada 6 kulit. Kalau ada 6 kulit, berarti artinya dia jaraknya jauh dengan gaya tarik inti. Nah, kalau gaya tarik intinya jauh, maka gaya tarik proton pada inti dengan elektron pada kulit terluarnya itu akan semakin lemah, sehingga mudah untuk melepaskan elektron. Artinya, semakin kecil energi yang dibutuhkan, berarti semakin kecil pula energi ionisasinya. Nah, berikutnya kita masuk pada afinitas elektron. Afinitas elektron ini, afinitas elektron dia adalah kecenderungan suatu unsur untuk menerima elektron. Jadi, kalau semakin mudah menerima elektron, artinya afinitas elektronnya itu semakin besar. Nah, alasannya itu kurang lebih sama seperti gaya tarik intinya itu lebih kuat dibandingkan gaya tarik intinya yang besar. Kalau gaya tarik intinya besar, maka elektron yang berada di luar atom cenderung akan lebih mudah tertarik. Kalau misalkan jumlah kulitnya lebih sedikit, maka gaya tarik intinya itu lebih besar. Dan yang terakhir adalah keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan ini adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron pada suatu molekul. Jadi, antara afinitas elektron dengan keelektronegatifan ini kurang lebih sama. Dia sama-sama kecenderungan untuk menerima elektron. Tapi, kalau afinitas elektron ini dia kecenderungan untuk menerima elektron dari suatu unsur, sedangkan keelektronegatifan adalah kecenderungan untuk menerima elektron jika dia dalam bentuk senyawa. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi dia intinya sama. Dia kecenderungannya itu berkurang dari He ke Rn, karena He ini hanya terdiri dari satu kulit, yang artinya gaya tarik intinya itu lebih besar, sehingga dia lebih kuat dibandingkan dengan unsur lain yang jumlah kulitnya lebih banyak. Nah, kita masuk pada sifat kimia gas mulia. Yang pertama, gas mulia itu sangat stabil atau sukar bereaksi, sehingga tidak dapat ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Namun, pada tahun 1962, seorang ilmuwan bernama Neil Bartlett berhasil mensintesis senyawa xenon, yaitu XePtF6. Sejak saat itu, berbagai senyawa dari gas mulia berhasil disintesis. Disintesis ini artinya dibuat atau tidak terjadi secara alami, seperti XeF2, XeF4, XeF6, XeOF4, XeO3, Na4, XeO6, KrF2, KrF4, RnF2, RnF4, dan lain-lain.
Dan yang terakhir, meskipun demikian, hingga saat ini baru senyawa dari kripton, xenon, dan radon saja yang dapat disintetis. Oke, sekarang kita masuk pada pembuatan dan kegunaan dari gas mulia. Nah, di sini dapat kita lihat dari unsur He hingga ke unsur Xe ini, dia proses pembuatannya dengan destilasi bertingkat udara cair. Apakah ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan destilasi bertingkat udara cair? Bu. Ya, silakan. Sri Mulyana. Oke, baik. Jadi, destilasi adalah proses pemisahan komponen suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Sedangkan destilasi bertingkat adalah proses pemisahan larutan dengan pemanasan secara bertahap dari rendah ke tinggi. Udara dicairkan dengan cara didinginkan dengan tekanan yang besar, yaitu dengan suhu di bawah titik didih. Itu saja, Bu. Oke, nah benar sekali itu yang dimaksud dengan destilasi bertingkat udara cair. Nah, berikutnya, kalau kita lihat di sini, Rn itu dia berbeda sendiri. Proses pembuatannya ia dengan peluruhan radioaktif radium-226. Nah, kemudian kegunaan dari unsur-unsur gas mulia. Kegunaan yang pertama yaitu He. Unsur He, dia sebagai pengisi balon udara. Kemudian Ne, pengisi lampu berwarna merah atau pendingin reaktor nuklir. Kemudian ada Ar, pengisi lampu berwarna merah muda atau biru. Kemudian pengelasan logam dan mencegah karat. Kemudian ada Kr, dia sebagai pengisi lampu berwarna putih dan untuk anestesi. Kemudian ada Xe, pengisi lampu berwarna biru dan untuk anestesi. Dan kemudian yang terakhir ada Rn untuk terapi radiasi sel kanker. Nah, materi kita untuk gas mulia sampai di sini. Sejauh ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Sri Mulyana. Jadi pertanyaan saya, bagaimana usaha suatu atom unsur lain untuk stabil seperti gas mulia? Oke, pertanyaannya bagaimana usaha suatu atom agar stabil seperti gas mulia? Kurang lebih seperti itu. Nah, usaha suatu atom agar memiliki susunan seperti gas mulia itu dia dengan cara menarik dan melepaskan elektron. Kemudian dengan cara membentuk senyawa kimia sehingga dia memiliki jumlah elektron pada pada lapisan kulit terluarnya itu sama dengan gas mulia, kurang lebih seperti itu. Oke, bagaimana? Baik, Bu, bisa diterima. Terima kasih, Bu. Oke, berikutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu, ingin bertanya. Oke, Waderes kita, silakan. Baik, pertanyaan saya yaitu, mengapa gas mulia stabil dan sangat sulit bereaksi? Mengapa gas mulia stabil dan sangat sulit untuk bereaksi? Gas mulia stabil dan sangat sulit untuk bereaksi itu karena gas mulia memiliki orbital elektron yang penuh. Akibatnya, elektron dari unsur gas mulia ini tidak mudah keluar, dan gas mulia ini tidak mudah untuk menerima elektron atau untuk menarik elektron, sehingga gas mulia tidak mudah untuk membentuk ikatan, baik itu sehingga gas mulia tidak mudah untuk membentuk ikatan kimia, baik itu ikatan ion maupun ikatan kovalen, dan dia bersifat stabil. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, baiklah. Apakah ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, Ibu rasa sudah tidak ada yang akan mengajukan pertanyaan. Baiklah, kalau seperti itu, untuk pertemuan kita hari ini dicukupkan sampai di sini karena mengingatnya keterbatasan waktunya kita.
Oke, sebelum itu Ibu ingin menyampaikan agar jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom, dan Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, yaitu tugas kelompok, yang nama-nama kelompoknya akan Ibu kirimkan setelah pertemuan kita hari ini selesai. Baiklah, kalau seperti itu, untuk pertemuan kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini, dan Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, itulah video pembelajaran online yang telah kami buat. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pada proses pemaparan materi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.